semua. Perkenalkan, nama saya Novia Indi Suhasti, NIM S 2018-2091. Pada kesempatan ini, saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sedikit mengenai pendelegasian wewenang dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seringkali dibutuhkan kebutuhan khusus mengenai pendelegasian wewenang dari peraturan yang lebih tinggi kedudukannya kepada peraturan yang lebih rendah. Pendelegasian wewenang tersebut harus dilakukan karena terdapat beberapa rumusan khusus yang terdapat hal-hal tertentu yang tidak dapat dirumuskan secara langsung dalam batang tubuh karena sifatnya yang teknis atau mudah berubah. Dengan demikian, peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dapat mendelegasikan wewenang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah kedudukannya. Namun, pendelegasian wewenang ini juga dapat dilakukan oleh peraturan perundang-undangan yang satu kepada peraturan perundang-undangan yang lain yang tingkatannya itu setara. Misalnya, sebuah undang-undang melakukan pendelegasian wewenang kepada undang-undang lain untuk mengatur satu hal yang sama namun sifatnya lebih khusus atau mengerucut, sehingga dapat kita simpulkan bahwa pendelegasian wewenang adalah pemberian kewenangan atau pelimpahan kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan dari peraturan perundang-undangan yang tingkatnya lebih atas terhadap peraturan perundang-undangan yang tingkatnya ada di bawah. Baik pelimpahan kewenangan tersebut dinyatakan dengan tegas maupun tidak. Sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai pendelegasian wewenang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufendrawati, NIM S 2018-1009. Saya di sini akan menjelaskan tentang contoh pasal 11 mengenai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian yang diatur dengan peraturan presiden. Teknik penyusunan pendelegasian wewenang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama, pendelegasian wewenang harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur dan jenis peraturan perundang-undangannya. Terus yang kedua, jika materi muatan yang didelegasikan sebagian sudah diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan, tetapi materi muatan itu harus diatur hanya di dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang didelegasikan dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau subdelegasi dan yang menggunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai diatur dengan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitratul Hidayah, NIM S 2018-1072. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan terkait teknik penyusunan pendelegasian wewenang yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Saya akan menjelaskan tentang poin C, D, E, dan F. Poin C, jika pengaturan materi muatan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut atau subdelegasi, maka kita bisa gunakan kalimat ketentuan lebih lanjut mengenai titik-titik-titik diatur dengan atau berdasarkan titik-titik-titik. Kemudian poin D, jika materi muatan yang didelegasikan sama sekali belum diatur pokok-pokoknya di dalam peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan dan materi muatannya itu harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang diberi delegasi dan tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke peraturan perundang-undangan yang lebih rendah atau subdelegasi. Jadi kita bisa gunakan kalimat seperti ketentuan mengenai titik-titik-titik diatur dengan titik-titik-titik seperti itu. Lalu poin E,
Jika pengaturan tersebut dibolehkan didelegasikan lebih lanjut atau subdelegasi, maka kita bisa gunakan kalimat seperti ketentuan mengenai titik-titik-titik dan diatur dengan atau berdasarkan titik-titik-titik. Lalu poin F, jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan, materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam satu peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan. Jadi kita di sini dapat menggunakan kalimat jenis peraturan perundang-undangan, titik-titik, kemudian tentang peraturan pelaksanaan apa itu nanti diisi sendiri. Contohnya seperti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti itu. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Linda Agustin, NIM S 2018-1028. Di sini saya akan melanjutkan poin G, yaitu jika dalam pasal terdiri dari beberapa ayat, maka pendelegasian kewenangan dibuat pada ayat terakhir dari pasal yang bersangkutan. Poin H, pendelegasian wewenang yang mengatur dari undang-undang kepada menteri, pemimpin pemerintah dan kementerian atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi hanya untuk peraturan yang bersifat teknis administratif. Yang terakhir yaitu poin I, wewenang yang diselenggarakan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak bisa didelegasikan kepada alat penyelenggara yang lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.